Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di acara kami yaitu Spensa Podcast di Gelar Wicara Spensa Sentra Bina Talenta. Di sini saya Cahya Zebina Osira, perwakilan dari Kota Waringin Timur, bersekolah di SMP Negeri 1 Sampit, berstatus sebagai siswa. Kali ini kami mengundang tamu yang sangat spesial dari pihak BPMP. Ada ibu yang sangat cantik di sini ya. Mungkin ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama Ibu adalah Ati Muyasaroh. Saya adalah Widya Prada, ahli muda di BPMP Provinsi Kalimantan Tengah. Senang sekali berada di sini. Kalau boleh tahu jabatan ibu di sini sebagai apa, Bu? Ya, saya adalah Widya Prada, ahli muda. Kebetulan tahun ini adalah PIC Gerakan Sekolah Sehat atau Lead Gerakan Sekolah Sehat. Saya dengar ibu tadi membahas tentang sekolah sehat ya ibu ya. Saya jadi penasaran nih Bu, Ya. sekolah sehat itu apa sih Bu sebenarnya? Ya, jadi sekolah sehat itu adalah sekolah yang hijau, yang aman dan menyenangkan bagi terutama peserta didiknya, begitu. Iya. Fokus dari sekolah sehat sendiri itu apa Bu? Pada tahun ini fokus sekolah sehat itu ada 5 ya. Kalau tahun lalu baru 3 sehat ya. Jadi kita pakai istilah 3 sehat itu pada tahun 2023, yaitu sehat fisik, sehat bergizi, dan sehat imunisasi. Tapi tahun ini beda. Jadi tahun ini ditingkatkan supaya lebih lengkap ya. Jadi ada 5 sehat nih istilahnya. Ada sehat fisik, sehat bergizi, sehat imunisasi, dan yang 2 yang baru ini adalah sehat jiwa atau sehat mental dan sehat lingkungan. Jadi 5 gitu. Jadi makin bertambah ya Bu ya, Ya, supaya betul. para siswa itu bisa mengeksplor diri mereka lebih lanjut. Betul sekali ya. Sasaran dari program ini siapa aja sih Bu? Ya, jadi sasaran program ini sesuai dengan namanya Gerakan Sekolah Sehat. Pada intinya tentu saja itu seluruh satuan pendidikan atau seluruh sekolah ya, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB juga, dan juga PKBM atau SKB, Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi formal dan non formal ya. Nah, jadi semua itu menjadi sasaran yang terkait sekolah. Tidak hanya guru, peserta didik, kepala sekolah, semua warga sekolah dan juga masyarakat ya. Semua sangat diharapkan berperan dalam gerakan sekolah sehat ini gitu. Capaian yang sudah diraih apa aja Bu dari program ini? Ya, jadi sasaran atau program ini kan punya objektif ya, punya sasaran antara lain Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini mengharapkan seluruh satuan pendidikan itu mengetahui dulu. Jadi paham mengetahui apa sih gerakan sekolah sehat. Nah, jadi kita mengharapkan 80% itu minimal seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Tengah ini akan mengetahui. Nah, setelah itu kita punya yang namanya sekolah binaan. Nah, capaian yang diharapkan dari sekolah binaan Gerakan Sekolah Sehat ini agak sedikit khusus ya. Jadi mereka diharapkan bisa 50% itu melaksanakan mengimplementasikan 5 sehatnya. Ya, kemudian juga terpetakan status kebugarannya. Nah, selain itu juga tadi ya, selain 80% itu bisa mengetahui, diharapkan juga 30% minimal dari seluruh satuan pendidikan di Kalimantan Tengah itu bisa mengimplementasikan. Jadi tidak hanya mengetahui, bisa melaksanakan 5 sehat itu gitu. Iya. Jadi tentunya suatu program itu pasti ada latar belakangnya ya Bu ya. Dari program yang Ibu bilang itu kenapa Ibu memutuskan untuk membuat program tersebut? Ya, jadi dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi pasti punya alasan yang kuat. Kenapa program ini diluncurkan atau dibuat. Nah, pastinya karena dianggap berdasarkan kenyataan, berdasarkan penelitian. Ternyata sekolah sehat itu di sekolah-sekolah itu seperti hampir dilupakan atau bahkan tidak diprioritaskan.
Padahal kan apalagi sejak pandemi ya, di situ kan kita mengamati ternyata peserta didik atau siswa ini mulai mager, mulai jajan itu terpengaruh nih, jajanan yang berpengawet, jajanan yang manis-manis, itu kan nggak sehat. Nah, kalau diperhatikan dari 5 sehat itu, kita perhatikan makanannya, kita perhatikan fisiknya, jadi diharapkan sekolah itu juga mengingatkan kembali nih dan mempraktekkan guru-gurunya kalau ngajar tuh jangan hanya duduk terus, tapi ada peregangan di setiap jam. Jadi alasannya itu karena kita melihat siswa sekolah sudah mulai melupakan. Kemudian yang kedua ada yang namanya UKS kan ya Dek ya, usaha kesehatan di sekolah itu selama ini kayaknya hanya menjadi tempat untuk menolong anak-anak yang pertolongan sementara itu loh, kalau ada misalnya pingsan atau PMR seperti itu. Sebetulnya dia punya program yang lebih lengkap ya, tidak hanya itu tapi harus ada pembinaan lingkungan, harus ada pendidikan kesehatan. Nah, itu dua itu sering dilupakan. Nah, oleh karena itu punya nih kita program supaya sekolah membenahi itu, UKS-nya dibenahi, istilah kerennya itu direvitalisasi. Jadi dilaksanakan kembali 3 trias UKS-nya gitu melalui gerakan sekolah sehat gitu. Banyak sekali ya Bu berarti manfaat dari sekolah sehat itu. Betul. Tapi kalau boleh tahu Bu, ada nggak ya hambatan saat menjalankan program ini Bu? Ya pastinya ada ya, namanya kita mengawali atau mau mengembalikan nih UKS misalnya atau kesadaran sekolah nih. Kendalanya salah satunya yaitu tadi pemahaman bahwa yang paling penting mungkin kita terlalu banyak memprioritaskan pada aspek kognitifnya ya, pembelajaran saja tanpa mempedulikan ataupun menyadari bahwa kita tetap perlu punya upaya-upaya di sekolah ini program yang mendukung kesehatan. Contohnya tadi ketika belajar itu jangan lupa minum air putih. Nah, itu minum sehat bergizinya di situ. Terus kemudian misalnya tadi kalau belajar itu ya harus ada ice breakingnya, bergerak gitu loh. Supaya tidak mandek gitu ya, badan kita tuh nggak seimbang kalau kayak gitu. Jadi kendalanya kurangnya perhatian pada itu ataupun mindset yang belum kembali ke situ gitu. Ya itu sih lebih kepada kesadaran dari semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam menggerakkan kembali sekolah sehat gitu. Berarti masih ada yang belum sadar nih ya Bu ya tentang program ini ya. Betul. Menurut Ibu pribadi ada pesan atau harapan nggak untuk program ini ke depannya? Iya, luar biasa ya, melalui sarana ini ya, luar biasa ini bincang-bincang ini. Tentunya saya ingin menyampaikan harapan atau pesan ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, khususnya dari PDM 11 nih, program gerakan sekolah sehat. Harapannya adalah mari kita merevitalisasi kembali UKS yang ada di sekolah dengan program-program yang mendukung gerakan sekolah sehat, yaitu berfokus pada 5 sehat tadi, sehat fisik, sehat bergizi, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Ya, begitu. Terima kasih. Dan makasih banget ya Ibu untuk berbincang-bincangnya hari ini. Saya dengar juga di sekolah saya sudah mulai menerapkan gerakan sekolah sehat ini ya Bu. Semoga kedepannya dapat berkembang lagi deh di sekolah saya SMP Negeri 1 Sampit. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Sama-sama, luar biasa. Selamat pagi.